Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah psikologi abnormal. Kami akan menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis film yang berjudul A Better Online. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kiki Rianti selaku moderator. Selanjutnya, bagian resume film akan dijelaskan oleh teman saya, Rebecca. Kepada Rebecca, saya persilakan. The Carnegie Prize has been split, hence it's all bent. He's got his sights set on Wheeler Lab, the new military think tank at MIT. Well, they're only taking one this year. Well, Hanson's used to being picked first. Oh yeah, he's wasted on that. He should be running for president. There could be a mathematical explanation for how bad your tie is. You've been in here for 2 days. You know, Hanson's just published another paper. I can't even find a topic for my doctorate. Well, on the bright side, you've invented window art. This is a group playing touch football. This is a cluster of pigeons fighting over breadcrumbs. And this here is a woman who's chasing a man who stole her purse. John, you watched a mugging. That's weird. John? Turn it off. Turn off the light.
untuk sembuh. Kisah dimulai saat Nes muda di tahun 1948 yang berkuliah di universitas bergengsi yaitu Princeton University. Nes berasal dari Virginia. Ia memiliki kepribadian penyendiri, pemalu, rendah diri, introvert sekaligus aneh. Aku tak terlalu suka bergabung atau berhubungan dengan orang, dan rasanya tak ada orang yang menyukaiku, ujar Nes berkali-kali. Nes menolak untuk mengikuti perkuliahan, yang dianggapnya hanya membuang-buang waktu dan membuat otaknya tumpul. Sebagai gantinya, Nes lebih banyak mengeluarkan waktu di luar kelas demi mendapatkan ide orisinal untuk meraih gelar dokternya dan diterima di pusat penelitian bergengsi Weller Defense Lab di MIT. Nes mendapat teman sekamar yang sangat memakluminya yang bernama Charles Herman, yang memiliki keponakan seorang gadis cilik yang cantik yang bernama Mears. Nes yang amat terobsesi dengan matematika sampai-sampai ia menulis berbagai rumus di kaca jendela kamarnya dan juga perpustakaan. Mimpi Nes menjadi kenyataan. Tak hanya meraih gelar dokter, ia berhasil diterima sebagai peneliti dan pengajar di MIT. Hidup Nes mulai berubah ketika ia diminta Pentagon memecahkan kode rahasia yang dikirim tentara Soviet. Di sana ia bertemu agen rahasia William Parker. Dari agen rahasia ini, ia diberi pekerjaan sebagai mata-mata. Pekerjaan barunya ini membuat Nes terobsesi sampai ia lupa makan atau waktunya dan hidup di dunia sendiri. Ia bertemu Alicia Lord, seorang mahasiswi cantik yang membuatnya jatuh cinta dan akhirnya pun mereka menikah. Ketika pasangan ini menikah, Nes justru semakin parah dan merasa terus berada dalam ancaman yang berbahaya gara-gara pekerjaannya sebagai agen rahasia. Nes semakin hari semakin terlihat aneh dan ketakutan. Sampai-sampai di sebuah seminar di Harvard, Dr. Rosen, seorang ahli jiwa, menangkap dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Disitulah terungkap Nes mengidap paranoid skizofrenia. Beberapa kejadian dialami Nes selama ini hanyalah khayalan belaka. Tak pernah ada teman sekamar yang bernama Charles Herman dan keponakannya yang menggemaskan Mears ataupun William Parker dengan proyek rahasianya. Akhirnya Nes dirawat di rumah sakit jiwa MacArthur. Ia diberi ICT 5 kali seminggu dalam 10 minggu. Mulanya, sang istri tidak dapat menerima bahwa suaminya mengalami gangguan kejiwaan. Setelah keluar dari rumah sakit, Nes harus tetap minum obat. Ia banyak tinggal di rumah dan mencoba untuk melakukan penemuan-penemuan. Nes memutuskan untuk berhenti minum obat karena menurutnya obat itu hanya membuatnya kehilangan hasrat seksual. Karena berhenti minum obat, skizofrenia Nes mulai muncul lagi. Ia mulai berhalusinasi dan waham tentang dirinya sebagai seorang prajurit muncul kembali. Pada suatu hari, istrinya menemukan sebuah gedung di belakang rumahnya penuh dengan koran-koran yang tempel di dinding. Nes menyadari bahwa memang benar ada yang salah dengan dirinya, karena Nes melihat Mears tidak bertambah tua meskipun sudah bertahun-tahun. Nes melihat Mears. Alicia adalah seorang istri yang setia dan tidak pernah lelah memberi semangat pada suaminya. Dengan dorongan semangat serta cintanya tak pernah habis dari Alicia, Nes bangkit dan berjuang melawan penyakitnya. Pada akhir cerita, Nes meraih Nobel atas teori equilibrium yang ternyata banyak disukai oleh orang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Lela Karmina mengenai landasan teori. Terima kasih. Dalam film ini diceritakan seorang ahli matematikawan yang mengidap skizofrenia paranoid yang menyebabkan terganggunya kehidupan sehari-harinya yang bernama zonas. Nah, dalam analisis ini kelompok menggunakan teori yang berkaitan dengan skizofrenia paranoid. Nah, adapun pengertian skizofrenia paranoid adalah dengan kekhasan pada munculnya gejala positif seperti waham, yang sering disebut dengan keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata dan halusinasi. Meski
bisa diderita oleh siapapun, kondisi ini lebih sering dialami oleh orang yang berusia 18 sampai 30 tahun. Skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia yang paling sering terjadi. Pada umumnya penderita skizofrenia paranoid akan mengalami kecurigaan atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Nah, merasa seperti diperintah, dikejar, atau dikendalikan oleh orang lain. Serta halusinasi pendengaran merupakan gejala yang sering dialami penderitanya. Hal ini selanjutnya mempengaruhi caranya dalam berpikir dan berperilaku juga. Nah, skizofrenia paranoid ini merupakan penyakit yang diderita seumur hidup. Namun dengan bantuan dokter dan perawatan rutin, gejala skizofrenia paranoid dapat diredakan pada penderitanya, dapat beradaptasi dengan kondisi dan yang dimilikinya. Gejala skizofrenia paranoid yaitu gejala utamanya adalah kemunculannya delusi atau waham dan halusinasi, terutama halusinasi pendengaran. Gejala ini dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan terkadang dapat mereda juga meski tidak sepenuhnya sembuh. Dari sekian banyak jenis delusi kejar atau keyakinan akan adanya persekusi adalah gejala yang paling sering muncul. Kondisi ini terlihat dengan munculnya rasa takut dan kecemasan yang besar pada hal-hal tidak nyata. Delusi kejar merupakan cerminan dari ketidakmampuan membedakan kenyataan dan bukan. Gejala delusi kejar yang dialami oleh penderita skizofrenia paranoid itu bisa berupa dengan adanya seseorang merasa atau pemerintah sedang memata-matai aktivitas sehari-harinya, merasa orang sekitar sedang bersekongkol atau mencelakai dirinya, merasa teman-teman atau orang-orang terdekat mencoba mencelakai dirinya. Salah satunya adalah pemikiran bahwa ada yang memasukkan racun ke dalam makanannya, merasa pasangannya sedang berselingkuh. Terus diagnosis skizofrenia paranoid ini, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala yang dialami dan riwayat kesehatan pasien beserta keluarga. Nah, setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit atau kekerasan fisik. Nah, selanjutnya dokter akan menentukan diagnosis pasien berdasarkan Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5 untuk melihat ada atau tidaknya kondisi medis atau penyakit lain yang mungkin menjadi penyebab atau menyertai gejala-gejala di atas. Dokter juga dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti kemampuan mengingat, kemampuan untuk merencanakan, mengatur atau memulai kegiatan. Nah, kemampuan untuk fokus pada saat melakukan aktivitas, kemampuan menangkap konsep abstrak dan mengenali kondisi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Zahara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang simptom-simptom yang muncul dalam film A Beautiful Mind. Yang pertama itu adanya delusi atau waham, yakni keyakinan palsu yang dipertahankan gitu. Yang pertama itu ada waham kejar. Waham kejar ini tuh suatu waham dengan skema utama bahwa penderitanya itu ngerasa kayak dikejar, ngerasa kayak ditipu, diganggu gitu oleh sebagian orang atau komplotan. Contohnya yang ada dalam film ini yaitu saat si Nash ngerasa bahwa dirinya sama si Parker dikejar sama orang-orang yang bersenjata setelah dia berhasil mengirimkan pemecahan sandi gitu. Yang kedua di sini ada waham kebesaran. Waham kebesaran ini tuh menunjukkan kepentingan, kemampuan, kekuatan, pengetahuan atau identitas yang berlebihan atau hubungan khusus dengan dewa atau orang-orang terkenal gitu. Nah, di sini di film ini si Nash itu dia ngerasa bahwa dirinya itu orang yang jenius gitu, yang jenius banget. Dia tuh ngerasa bahwa dirinya mampu untuk jadi mata-mata yang paling handal gitu. Terus yang ketiga ada waham pengaruh atau delusion of influence. Di sini suatu keyakinan bahwa kekuatan dari luar sedang mencoba untuk mengendalikan pikiran atau tindakannya gitu. Nah, di sini saat si Nash membunuh Alicia, dia tuh merasa bahwa
ada orang lain gitu ada orang lain yang meyakinkan dia untuk membunuh Alicia, yaitu si Charles, Marcy, dan Parker. Itu tuh teman-teman bayangan dia. Itu tuh dia ngerasa kayak di influence, kayak dipengaruhin gitu untuk membunuh Alicia, padahal sebenarnya itu cuma ada di pikiran dia gitu. Selanjutnya kan dijelaskan oleh Riani Puspa. Baik, di sini saya melanjutkan analisis berdasarkan landasan teori analisis tokoh, yang mana adanya halusinasi yaitu persepsi palsu atau menganggap suatu hal ada dan nyata padahal kenyataannya itu tidaklah nyata. Nah, jadi di sini tokoh itu mengalami halusinasi atau ia mengalami beberapa simptom yang orang normal itu menyatakan itu tidak ada, dan namun dia merasakan hal itu ada gitu. Nah, kemudian itu gejala motorik dapat dilihat dari ekspresi wajah yang aneh dan khas. Ini diikuti dengan gerakan tangan tokoh, gerakan tangannya, jarinya, dan lengan yang aneh, dan juga dapat dilihat dari cara berjalannya. Nah, jadi tokoh di dalam film tersebut mengalami gerakan-gerakan ataupun ekspresi-ekspresi fisik wajah yang aneh, seperti tangannya, jarinya, dan juga lengannya itu tidak seperti orang normal pada umumnya. Nah, kemudian itu adanya gangguan emosi. Nah, di sini tokoh mengalami gangguan emosi, yang mana tokoh tidak dapat memanage ataupun mengatur emosinya dengan baik seperti orang normal pada umumnya. Nah, kemudian di sini tokoh mengalami penarikan sosial, yakni menarik. Baik, selanjutnya itu mengenai menegakkan diagnosa skizofrenia paranoid. Di sini dijelaskan bahwa untuk menegakkan diagnosis skizofrenia harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jika ada 2 atau lebih gejala di bawah ini, di mana gejala ini tampak secara signifikan selama periode 1 bulan, atau kurang jika dilakukan terapi yang berhasil, dan sedikitnya 1 dari gejala. Nomor 1 yaitu waham, 2 halusinasi, dan 3 bicara yang kacau. Yang 4 itu perilaku katatonik atau yang aneh. 5 simptom negatif seperti emosi yang hilang atau penarikan diri. Jadi dalam film ini, John Nash sebagai pemeran utama telah menunjukkan simptom-simptom seperti nomor 1, yaitu dia telah mengalami waham kejar, waham pengaruh, waham kebasaran, dan nomor 2 itu halusinasi ya, dimana John Nash melihat 3 orang halusinasi yang dia buat, yaitu teman sekamarnya Charles Hellman, William Parker, agen pemerintah, dan Marce, keponakan Charles Hellman. Dan nomor 5 yaitu dia merasa gelisah, ketakutan, terlihat kebingungan, dan tak dapat menunjukkan emosi pada saat dia menggendong anaknya yang menangis, dan berlangsung cukup lama. Karena di film ini tidak dikatakan berapa lama atau beberapa bulan, namun dapat dilihat dari situasi dan film ini bahwa itu berlangsung cukup lama. Kemudian yang B, adanya gangguan secara fungsi 1 atau lebih fungsi penting, seperti bekerja, hubungan interpersonal, atau perawatan diri. Itu jadi pelaku utama itu yaitu John Nash tidak fokus saat melakukan kegiatan belajar dan mengajar, karena kan dia sebagai dosen di suatu universitas. Dia merasa terganggu dengan halusinasinya, di mana dia merasa kalau ada yang mengintai dia dan mengejar-ngejar dia. Kemudian hal ini dapat mengakibatkan dia merasa ketakutan karena merasa dikejar dan tidak fokus terhadap kerjaannya, jadi dia merasa terganggu. Kemudian yang C, gejalanya berlangsung persistensi minimal 6 bulan. Periode 6 bulan ini harus mencakup sedikitnya 1 bulan dari gejala atau berkurang karena efek pengobatan, dan dijumpai pada kriteria A yang sebelum saya jelaskan, dan juga termasuk gejala prodromal atau gejala sisa. Selama gejala prodromal atau gejala sisa, keluhan yang nampak berupa gejala negatif atau 2 atau lebih gejala pada kriteria A yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dalam film ini tidak dikatakan berapa bulan, namun dapat dijelaskan beberapa tahun. Jadi sehingga gejala yang dalam kriteria itu terpenuhi. Kemudian yang D, gangguan skizoafektif atau gangguan bipolar dengan psikotik dikesampingkan jika tidak ada gambaran depresi mayor atau episode manik yang terjadi pada fase ini.
atau 2 jika terjadi episode mood selama fase aktif yang menunjukkan gejala minimal atau sebagian besar pada fase aktif atau gejala pada penyakit saat ini. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yaneke. Saya persilakan kepada Yaneke. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Yaneke Srihartati. Di sini saya melanjutkan di mana gangguan ini tidak diakibatkan oleh efek psikologi dari penggunaan obat seperti penyalahgunaan obat atau kondisi medis lainnya. Dalam film ini dapat dilihat bahwa Jonas mengidap skizofrenia tidak berasal dari penyalahgunaan obat. Jika ada pun riwayat gangguan spektrum autis atau gangguan komunikasi pada masa anak, diagnosis tambahan skizofrenia dibuat jika ada gejala halusinasi atau waham minimal 1 bulan atau kurang jika dengan keberhasilan pengobatan. Dan dalam film ini tidak diceritakan Jonas mengidap gangguan spektrum autis ataupun gangguan komunikasi pada masa anak-anak. Beberapa gejala harus persisten secara berkelanjutan selama periode sedikitnya itu 6 bulan. Gejala prodromal sering mendahului pada fase aktif, diikuti dengan gejala sisa yang ditandai dengan ringannya atau batas ambang mulai adanya halusinasi ataupun waham. Di sini akan dilanjutkan oleh Mimi. Saya akan membahas penanganan. Penanganan yang dilakukan adalah perawatan ECT atau elektroterapi atau terapi elektrokonvulsif 5 kali seminggu selama 10 minggu. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, Nas dirawat di rumah dengan obat psikoterapeutik. Obat ini harus diminum secara teratur dan oleh penderita skizofrenia. Dan Jones tidak ingin kembali ke RSJ sehingga dia melarikan diri selama beberapa minggu. Dan dia tidak ingin minum obat yang diberikan karena ada efek samping yang membuat dia tidak bernafsu dengan istrinya. Maka begitu cintanya dia dengan istrinya, dia ingin berjuang melawan tanpa obat gitu. Sehingga dalam struggle-nya dia menemukan solusi untuk menghadapi skizofrenianya dengan cara diet pikiran. Dia mengabaikan pikiran-pikiran yang datang kepadanya, di mana dia mengatakan bahwa dia memiliki untuk tidak memuaskan pikirannya, dalam arti mengabaikan 3 orang halusinasi yang dia ciptakan tersebut. Mendapat dukungan dari istrinya dan Jones kembali ke tempat dia belajar melakukan terapi sosial yang sangat membantu penderita skizofrenia dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menjadi stresor bagi penderita. Sekian dari saya akan lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian dari kelompok 3 yang telah menjelaskan dari analisis film A Beautiful Man. Oleh itu, saya dapat menyimpulkan bahwa dari film ini kita dapat belajar dari Jonas bahwa dia tidak gampang menyerah untuk menghadapi sakit skizofrenia paranoidnya, yaitu dari dukungan dalam diri dia sendiri. Dia ingin melakukan diet pikiran di mana dia tidak memuaskan nafsu pikiran dia, dalam arti memilih dan memilah untuk tidak menghadapi 3 orang hayalannya. Dia lebih untuk tidak mempedulikan mereka walaupun awalnya sulit, tapi dia membiasakannya sehingga kebiasaan yang lama-lama tersebut dapat memulihkan kehidupan dia dalam sehari-hari. Dalam film ini kita dapat belajar bahwa untuk menjadi seseorang yang sehat dan sembuh itu memang harus berasal dari dalam diri kita sendiri, motivasi internal kita, kemudian dari keluarga seperti dalam film itu dari istrinya, kemudian dari lingkungan sosial, di mana Jonas juga menghadapi dengan terapi sosial, yaitu dia pergi ke universitasnya belajar untuk berada di tempat keramaian dan belajar untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di universitas tersebut. Untuk itu sekian dari penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menyaksikan video kami. Semoga
Video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih kepada teman-teman sekalian. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian telah menyaksikan video ini. Dan tidak lupa kembali, saya mengucapkan maaf bila ada kata dan salah dari kami dalam menyampaikan presentasi ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.